submateri proses perumusan Pancasila. Dan di minggu ini kita akan memasuki submateri baru, yaitu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Oleh karena itu, Ibu akan membagikan lembar pretest untuk kalian kerjakan secara mandiri. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Jika sudah, silakan dikumpul. Nah, lembar pretest yang sudah kalian kerjakan ini akan Ibu koreksi terlebih dahulu, dan Ibu berpesan silakan belajar mengenai submateri yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nyoman, Hadir Bu. Rizka, hadir Bu. Risma, Hadir, Bu. Sagita, Hadir. alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu akan bertanya tentang perasaan kalian pada pagi hari ini. Silahkan angkat simbol emoticon. Wah, alhamdulillah senang semua ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan bertanya. Tadi kalian sebelum mengawali pembelajaran melakukan sikap apa? Berdoa. Kalian tahu tidak? Sikap berdoa itu merupakan pengamalan sila berapa? Tahu. Iya, betul sekali. Pengamalan sila ke-1. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Tujuannya apa ya? Supaya kita dapat memilih, memberi contoh, dan menganalisis penerapan Pancasila di lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silahkan diamati ya. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Risma. Kelompok kedua, Sagita dan Rizka. Dan kelompok ketiga, Nyoman. Di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak, langkah pengerjaannya, langkah pertama, silahkan kalian tulis nama anggota kelompok. Langkah kedua, silahkan bacalah petunjuk pengerjaan LKPD. Dan langkah ketiga, silahkan kalian kerjakan pertanyaan yang terdapat pada lembar LKPD secara berkelompok. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, apakah kalian telah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Nah anak-anak, tadi kalian sudah selesai
mengerjakan LKPD. Sekarang Bu Nurul mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan berdiskusi? Angkat simbol emoticon. Risma, kenapa sedih Risma? Capek, Bu. Capek, baik. Supaya kalian bisa lebih semangat lagi, mari kita melakukan kegiatan ice breaking. Tepuk semangat. Sudah bisa semua belum? Sudah. Nah, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangatnya sudah kembali belum? Semangat. Semangat. Ya, sekarang Bu Nurul mau minta kalian untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok pertama Risma, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Keviana Sulistyo dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Yang pertama, berdasarkan video pembelajaran yang sudah diamati, silahkan jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama itu ada sila pertama. Nah, gambarnya itu sedang berdoa. Itu ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, sila kedua itu menolong teman. Itu di lingkungan masyarakat. Sila ketiga itu gotong royong. Itu di lingkungan masyarakat. Sila keempat itu pemilihan ketua kelas, itu lingkungan sekolah. Kemudian sila kelima itu orang tua yang menyayangi anak-anaknya dengan adil, itu di lingkungan rumah. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, Sagita dan Rizka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Manhara Rizka, Sagitaria Sagitifolia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pengerjaan LKPD. Yang pertama itu di sini ada gambar contoh penerapan dan contoh lain dari gambar yang tersaji. Ini pertama ada gambar orang bersih-bersih. Ini termasuk dalam sila ketiga. Ya. Terus contoh lainnya yaitu membersihkan selokan, kerja kelompok dan membuat proyek. Nah, yang kedua itu ada gambar keluarga berencana. Itu merupakan contoh penerapan sila kelima, dan contoh lainnya yaitu memasak untuk keluarga dan ambil dengan seluruh anggota keluarga. Yang gambar ketiga ada orang bermusyawarah. Ini termasuk sila keempat. Contoh lainnya Yaitu pemilihan kepala desa. Nah, yang selanjutnya yaitu menolong teman, sila kedua. Contoh lainnya Yaitu menghormati orang tua. Nah, yang terakhir ini sedang berdoa di dalam kelas. Untuk contoh lainnya yaitu toleransi kepada antar teman, kemudian beribadah sesuai agamanya. Sekian presentasi dari kelompok saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju Nyoman. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana tadi sudah diberikan cerita, kemudian dari cerita itu disajikan pertanyaan. Untuk yang pertama, dari cerita di atas sebutkan penerapan sila Pancasila yang telah dilakukan oleh Budi. Jadi Budi ini melaksanakan kelima sila Pancasila 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, mengapa Budi membantu Ani untuk membeli
pelajaran, jelaskan alasanmu. Karena Ani adalah teman sekelas Budi. Kemudian, apakah kamu pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Budi? Pernah. Kemudian yang selanjutnya, jika pernah, sebutkan manfaat atas perbuatan yang telah dilakukan, yang telah kalian lakukan. Yang pertama itu meringankan pekerjaan teman, kemudian mempererat tali silaturahmi. Untuk pertanyaan ketiga, sebutkan di lingkungan mana saja Budi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai sila pertama itu Budi menerapkannya di rumah, kemudian sila kedua di sekolah, sila ketiga itu di masyarakat, dan sila keempat di masyarakat, dan sila kelima di rumah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Budi dan Ani melakukan kegiatan gotong royong di balai desa? Itu untuk membersihkan balai desa yang kotor. Nah, apakah kamu pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Budi? Pernah. Jika pernah, sebutkan manfaat atas perbuatan yang telah dilakukan. Lingkungan menjadi bersih, dan bersih itu merupakan sebagian daripada iman. Kelima, ketika Budi bersama anggota keluarganya sedang makan malam, Budi sangat lahap untuk menyantap makanan dari ibundanya. Sebutkanlah alasan mengapa Budi sangat lahap untuk menyantap makanan dari ibundanya. Karena masakan yang dimasak oleh ibu itu kesukaan Budi. Dalam memasak makanan untuk makan malam, perbuatan apa yang dilakukan oleh ibu Budi? Yaitu menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam lingkungan keluarga. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan selamat pagi. Gitu. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Penerapan kelima sila Pancasila dalam kehidupan, lingkungan, masyarakat, rumah, dan sekolah. Iya benar, kita sudah belajar tentang penerapan Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah di sini gue akan memberikan penguatan materi, contoh penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Apa contohnya pada sila pertama? Belajar. Iya, berdoa sebelum belajar. Kemudian sila kedua apa contohnya? Mengucapkan permisi saat bertemu dengan guru. Kemudian sila ketiga, melakukan gotong royong, bersih-bersih. Kemudian penerapan sila keempat, memilih ketua kelas. Dan yang kelima, penerapan sila Pancasila kelima, tidak jajan terlalu banyak. Iya, tidak jajan terlalu banyak agar uang jajannya bisa ditabung. Sekarang ibu mau bertanya dengan Risma. Sebutkan contoh penerapan sila pertama. Sholat Bu di lingkungan rumah. Iya, betul. Kemudian ibu akan bertanya kepada Sagita. Sebutkan dua contoh penerapan sila kedua. Membantu teman yang sedang kesusahan. Kemudian itu di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, kalau penerapan sila ketiga, Contohnya membersihkan selokan bersama warga sekitar, gotong royong. iya. Kemudian ibu akan bertanya kepada Rizka. Sebutkan contoh penerapan sila keempat. Itu Bu, pemilihan ketua kelas di lingkungan sekolah. Iya, betul. Yang terakhir ibu akan bertanya kepada Nyoma. Sebutkan contoh penerapan sila kelima. Yaitu mendapatkan jaminan kesehatan pada lingkungan masyarakat, kemudian mendapatkan bantuan sosial yang adil di lingkungan masyarakat sekitar. Ya, benar sekali. Nah, anak-anak, setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, ibu akan bertanya apakah terdapat materi pembelajaran yang sulit untuk dipahami? Tidak. Baik, kalau sudah paham semua, ibu akan membagikan lembar soal untuk kalian kerjakan secara individu. Selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Jika sudah, boleh dikumpulkan ke depan.
Baik, sekarang Ibu akan membagikan penilaian antar teman ketika kalian melakukan kegiatan berdiskusi tadi. Dikerjakan secara mandiri juga ya. Apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, silakan dikumpul. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah selesai mengerjakan penilaian antar teman. Kemudian Bu Nurul ingin bertanya nih perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Angkat simbol emotikonnya. Alhamdulillah, senang semua ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.